kita nggak boleh masukin yang bergerak berkeringat. Bahaya. Terlebih. Segini? Iya. Segini? Iya, Segini? harus ada. Segini? Iya, setengah. Hai Becers, ketemu lagi sama saya Sambas. Dan kali ini kita mau bahas soal pola hidup sehat. Gimana sih pola hidup sehat? Kalau saya belum tahu banyak, tapi ada yang lebih tahu. Dia sudah ngejalanin dan dia bahkan jadi konsultan buat yang lain. Pengen tahu siapa dia? Ikutin saya. Assalamualaikum, Teh Tani. Apa kabar nih? Sehat, alhamdulillah. Pernah juga. Siap. Ngapain nih Teh? Ini aku lagi percobaan hidroponik. Ini gara-gara channelnya BC28 juga loh. Oh, aduh, Gara-gara mantap. channelnya si Daniel. Daniel, iya Tanya betul. juga. Nah, ini juga gurunya dari dia nih. Kalau kata dia, ini tuh Asik. katanya kurang matahari. Jadi gini, nggak apa-apa lah. Namanya juga coba-coba ya. Belajar sambil. Nah, Apa betul. nih kok tumben-tumben kesini? Itu dia. Kayak Daniel juga. Daniel sosok yang inspiratif. Aku lihat Teh Rani juga inspiratif karena udah agak lama sih sebenarnya merhatiin IG sama status WA terutama. Ini statusnya isinya cara hidup sehat, makanan sehat, pola sehat, cara banyak minum air putih, efeknya apa, dampaknya apa kalau enggak gitu ya. Kalau cukup bagusnya apa, nah itu aku lihat perhatiin ini rutin gitu selalu dan rajin. Ini kayaknya harus didatengin nih. Kita gitu harus ya. ngobrol nih jauh soal ini. Boleh nggak ngobrol soal itu? Boleh. Ayo Boleh. tuh kalau gitu ngobrol di dalam aja ya. Oke, siap. Iya. Dalam. Oke, Teh Hani. Teh ini kan apa ya? Konsultan sama aja. Iya, itu. Atau ahli? Enggak sih kalau aku belum dibilang ahli. Ya kalau aku kan sekarang lagi jadi semacam coach lah. Disebutnya kita coach adalah suatu komunitas gitu ya. Jadi kita bikin kelas ini buat hidup sehat, Oke. memulai hidup sehat. Memulai hidup sehat. Buat teman-teman yang biasa kita temui bisa dari ketemu langsung atau mungkin kita japri-japri WhatsApp itu nanti ikutan kelasnya. Rata-rata di kelas itu ada 200 orang dalam satu periode. Kita 10 harian, kelasnya itu. Nah di situ diajarin pola hidup sehat kayak gitu. Ngajarin pola hidup sehat. Tapi pasti diawali dengan sehat itu apa? Oke, jadi sehat itu keadaan sehat secara fisik, spiritual, pokoknya yang memungkinkan kita beraktivitas secara normal, itu yang disebut sehat. Jadi bisa bahagia juga itu disebut sehat. Sehat. Kayak gitu. Sehat Secara mental kita mental. sehat. Jadi fisik, mental, spiritual. Mantap. Oke. Nah, kalau kembali ke tadi ya fenomena yang sekarang foto makanan atau olahraga itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat nih kan kayaknya kok makanannya wah harus sayuran terus. Daging aja gitu ya, dan daging kayaknya bagus gitu. Daging bagus, sayurannya bagus, buah-buahannya juga bagus. Atau olahraganya sepeda gitu. Kalau lari ngeliatin sepatu foto yang kelihatannya mahal. Perlu mahal nggak sih sebenarnya kalau buat Untuk sehat. Kan Tete kan tahu triknya nih, tipsnya triknya untuk sehat dengan tadi makanan yang tetap cantik, olahraga yang tetap gaya gitu, tetap modis, fashionable. Perlu mahal nggak sih? Ya kalau mahal atau enggaknya kan relatif ya dari orangnya itu sendiri. Tapi kalau menurut aku sih ya nggak harus mahal. Jadi kita tuh harus makan sehat itu kita harus masuk ke tubuh kita tuh karbohidrat itu tetap harus ada, proteinnya, lemaknya, seratnya itu ada ukuran-ukurannya sehari-hari kebutuhan kita. Kayak gitu. Jadi dan nggak perlu mahal. Ya sayur kan banyak tuh di mana-mana. Bahkan sekarang mungkin banyak orang yang nanam sayur sendiri ya. Saya juga contohnya. Aku mulai nanam hidroponik tuh untuk sayur-sayur buat dimakan kita sehari-hari itu kan bisa. Buah juga nggak mahal, ada di mana-mana juga. Cari yang murah-murah aja. Yang penting tetap asupan karbo, protein, serat dan mineral juga lemak baiknya itu terpenuhi gitu aja sih. Oke. Karbo tadi. Nah, banyak yang bilang
asal ngurangin karbo udah pasti sehat aja, bisa kurus aja pokoknya. Jadi gini, dalam falsafah nutrisi ya, Asik. kita sebutnya falsafah nutrisi. Nutrisi ada falsafah. Iya ada. Jadi karbo itu mengambil 40% yang dibutuhkan. Jadi nggak mungkin kita ngelepas semua. Maksudnya kita nggak boleh makan karbo, itu salah. Itu pernah aku alami dulu. Aku pernah diet nggak makan karbo. Ternyata memang turun berat badan. Cuman ya gitulah, pusing. Kadang cepet ngantuk apa. Jadi lelah. Iya lelah. Karena karbo itu kan sebagai makronutrien penting ya buat tubuh kita yang menghasilkan tenaga, sumber energi kita. Jadi kalau misalkan di skip sama sekali itu juga nggak bagus. Apa? Kalau belum nasi berarti belum makan. Iya itu kan ada benernya berarti dengan iya. tadi. Iya karena memang makanan pokok orang Indonesia itu kan nasi. Sebenarnya kalau mereka udah makan makanan berat, nggak harus nasi sih. Karbo itu kan bisa dari ubi, bisa dari jagung, atau sayuran juga ada karbonya, kayak wortel buncis itu juga mengandung karbo. Itu karbo? Bisa menggantikan si nasi? Bisa. Jadi kalau misalkan kita ganti nasinya tuh sama kentang gitu, atau sama wortel dengan buncis kayak gitu bisa. Jadi tapi tetap harus ada asupan karbonya ya, jadi nggak boleh di skip sama sekali. Kalau orang kita kan belum nasi, belum makan. Iya. Jadi habis lontong kari lewat. Pada sebenarnya lontong kari itu juga. Jedanya cuma berapa menit gitu. Lontong kari itu kan padahal juga dari nasi. Dari nasi juga dari ya? beras-beras juga. Jadi yang penting yang kita harus tahu asupan karbonya sudah ada atau belum, dan ukurannya pasti ada ya? 40%. Jadi kalau kita makan itu ukurannya ya setengah kepal tangan kita segini. Ini harus ada. Segini? Iya, setengah kepal. Ini mah nasi McD juga enggak. Nasi segini. Ya makanya jangan terlalu banyak. Enggak, jadi maksudnya tetap ada tapi juga nggak terlalu banyak juga. Nggak kenyang atau teh? Kenyang kan kita ada jam-jam makannya, jadi nggak harus dipenuhi dalam satu waktu. Oh gitu. Kalau gitu kan biasanya kalau kenyang berarti udah selesai makan. Oh iya sih biasanya. Kalau gitu kan mikirnya. Nah, tapi ternyata bukan kenyangnya yang dilihat. Iya. Kecukupan asupannya yang betul. Oke, tadi karbo. Sekarang kalau yang manis-manis kayak aku nih, manis-manis kayak aku nih. Bilang apa? Bilang sekali lagi. Gula. Oh, gula. Oke. Gula. Sama tadi kayak karbo. Ngurangin gula. Yang penting karbo sama gula kurangin. Itu. Selesai urusan. Nggak ada kalau karbo sakit-sakit, tadi udah ada gemuk, udah ukurannya ya kalau karbo. Tapi perut kalau buncit tuh kayak kameramen. ya, jadi kalau karbo itu memang ada ukurannya, tiap harinya itu harus ada 40% masuk. Tapi kalau yang namanya gula, emang betul harus dihindari. Jadi ada 3G nih yang harus dihindari. Tahu nggak 3G? nih? Tahu nggak? Gendut. Bukan. Garam, gula, gorengan. Siapa yang sisir makan goreng? Susah. Dan satu lagi apa? Yang paling penting nih. Kan 3G-nya udah gula, garam, gorengan. Yang goreng nggak usah disebut lah. Iya, itu salah satu yang penting. Satu lagi apa? Gula, garam, gorengan. Satu lagi? Gratisan. Nah, itu. Itu Kenapa ya. nggak boleh gratis? Iya, karena kalau gratisan kan kita jadi tambah pengen mumpung gratis gitu ya, dimakan lah semuanya. Nggak bagus juga kan. Ya tuh nggak bisa ditraktir orang apa gini. Nggak bisa minta traktir. Jangan bisa ya? kebangetan kalau minta traktir, dosa. Sebenarnya tuh gorengan tuh bahan dasarnya itu sehat ya, kayak misalkan pisang gitu. Pisang itu kan sehat, cuman karena jadi kalau bahan dengan dengan kandungan gizi yang baik tuh kayak contohnya pisang, tapi pengolahannya salah gitu, ya jadinya nggak bagus ya kan. Kayak gorengan itu ya. Udah mau dikasih tepung, minyak, digoreng cuma pakai minyak, udah deh. Kalau pisang dibakar, Nah, itu boleh kalau pisang pakai mentega. bakar. Jangan pakai mentega. Oh, Mentega jangan. itu termasuk salah satu lemak jenuh. Itu yang harus dihindari. Dibakar biasa aja. Kalau mau pakai minyak pun minyak yang aman ya, kayak buat diet pola kita tuh kayak olive oil. Nah,
nggak pakai minyak nih, bakar pisang. Kasih susu sama meses. Sama meses. Ada Keju. yang paling enak tuh, pokoknya aku punya deh resepnya. Enak. Nanti kasih gitu ya. Nanti dikasih resep nanti di Ada tulisin resepnya. pisang bakar enak dan Pisang sehat. bakar ala Coach Rani. ala Coach Rani. Nih, cara ngatasin jiwa kenasian yang meronta-ronta kalau belum ketemu senasi ini. Taruh. Gimana teh? Pokoknya nih ya, kita tuh kan ada jam-jamnya makan ya. Kalau yang bagus di pola sehat itu Jam yang bagus jam berapa aja? pagi-pagi tuh kita Jam? kan tidur, habis tidur bangun tuh kan udah perut nggak diisi tuh ya. Nah, harus diisi sama yang bagus, nutrisi yang bagus, yang mudah diserap tubuh. Kita nggak boleh masukin karbo yang berat di pagi hari karena akan membuat kerja lambung berat. Sian deh kan, karena dia udah puasa semalaman dikasih yang berat. Tapi banyak juga kan tahu kalau yang orang kerja mah nggak mau sarapan ya, katanya Iya, kan nggak ada betul. waktu. Nah itu juga nggak sehat. Di entar aja lah sarapan, entar aja di kantor. Nah, atau itu entar nggak aja di sehat. jalan atau Jadi pokoknya pagi tuh kita harus sarapan. Sarapan yang baik itu dari jam 6 sampai jam 9. Dan 6 yang sampai 9. dan yang harus kita makan juga yang tadi aku bilang nggak boleh yang berat Berat. kayak bubur ayam, lontong kari, Lontong kari sama nasi kuning, apalagi sama gorengan. Aduh, udah deh pokoknya nasi skip. kuning pakai bala-bala tuh enak. Wah, itu ya di kantor banyak ya. Iya. Gimana? Ya pokoknya Nggak boleh. karena kasihan kerja lambungnya. nanti Jadi berat. apa dong yang dimakan kalau bukan itu? Eh, Kulukui. bisa kalau mau rebusan sehat, atau adalah nanti aku kasih tipsnya ya, Oke. sarapan sehat kita. Sarapan sehat tipsnya. oke. Kemudian terus Kemudian abis sarapan sehat dari tadi rentang jam 6-9, kita masuk di jam 10 ada cemilan sehat buah yang bisa kita makan itu buah yang mengandung banyak air. Contohnya semangka, melon, terus nanas, tomat, stroberi, jeruk itu boleh. Kenapa kita jam 10 harus makan buah? Supaya kan tadi udah makan pagi, sarapan pagi yang sehat, tapi kan kalorinya rendah. Tapi Enggak sih, enggak lapar. Pokoknya kalorinya rendah itu bagus banget buat program pengurusan Ya, berat oke. badan. Saya Kalau yang perutnya lurusin lagi jangan ya. buncit ya. Nah, kita harus makan buah. Kenapa kita harus makan buah itu? Karena untuk menjaga agar gula darah kita nggak nanti naik kalau pas kita Lonjak. makan siang. Nah, terus abis jam 10 cuman sedikit sih, paling 50 gram aja. oh Nggak gitu. usah Kirain lu banyak. semangka Waduh, itu mah nanti perutnya jadi kayak semangka. Nah, nanti jam 12 kita makan. Nah, makan siang itu nggak boleh ditunda-tunda ya. Pokoknya maksimal tuh jam 2 tuh udah maksimal banget. jam 2 harus sudah mulai makan siang atau Enggak, sudah selesai. jadi jam 12 sampai Sampai jam jam 2. Nggak boleh lewat. Bagusnya sih emang langsung jam 12 habis sholat namanya. Nah, makan siang itu tadi yang aku bilang harus ada karbonya, harus ada proteinnya. Protein yang baik itu kan protein yang kayak kita tuh misalkan makan dada ayam. Ayam pun dada ayam loh yang dipilih karena dia mengandung lemak yang paling sedikit. Terus dada ayam, kalau telur juga bagus. Cuman banyak nih kalau yang kita lagi program kuning telurnya juga dihindarin karena meskipun dia telur itu sehat, tapi kalorinya lumayan tinggi tuh. Aku senangnya telur kuningnya yang setengah matang gitu. Nah, itu Kan dibelah. gitu ya, biar nah itu. Ya pokoknya harus dikurangi lah kalau dalam seminggu nggak boleh banyak juga jadi ada paduannya ya, ada kayak lemak nabatinya, lemak hewaninya, dipadu padan ikan semua jenis ikan asal bukan ikan asin itu bagus, dan bukan sarden. Aduh. Itu kan sarden kan, aduh maaf ya jadi nyebut merek. Sarden Berat. itu kan Ikan kemasan itu ya, kemasan olahan berbuah. karena dia ada berpengawet. Sebenarnya ikan sardennya sendiri bagus yang segar, tapi kalau udah dibuat sarden itu kan dia ya itu dari tadi yang aku bilang, kalau bahannya bagus tapi pengolahannya salah ya itu jadi salah juga gitu, jadi nggak sehat. Oke, masuk. Sayur Ada. jangan lupa, Oh iya, sayur. penting banget.
karena buat serat harian. Tahu nggak berapa gram serat harian kita butuhkan? Nggak tahu, saya mah ada sayur aja makan aja. Nggak pernah mikir. 25 gram sehari itu kita harus makan. Supaya apa? Supaya pencernaan kita sehat. Kan kalau harus nimbang dulu repot ya. Pasti saya buat timbangan gitu kantor. Ya itu Kira-kira semangkok ya semangkok. yang mangkok bakso. Iya sih gitu lah. Segitu Pokoknya gini, kalau dalam tangannya tadi kan karbo setengah Setengah kepal. Kalau Kepal saya sayur segini, segenggam disebutnya. Segenggam. Segenggam. Proteinnya satu telapak tangan. Jadi kalau misalkan ikan ya satu ikan. Terus kalau daging ayam itu sekitar 150 gram atau 200 gram. Kalau daging merah? Nah, kalau daging merah itu baiknya juga kita hindari sih kalau mau pola sehat. Oh iya. Iya, selain mahal. Pecinta steak jangan ini ya. Kasian ya. Sticknya stick ayam aja, tapi bukan Stick stick ayam. yang itu ya, stick yang Stick ditepung. Itu lagi. Ya saya tahu itu. Ini stick apa ya kalau ditepungin crispy lagi. Dan ternyata isinya tepung semua, Iya. ayamnya nggak ada. Segaris saya tepung. Gitu. Oke. Nah, dari makan siang terus Nah, habis makan siang kita Makan ada jam malam cemilan enggak? Oh, Ada jam cemilan lagi. Jam cemilannya setengah 4, jam 4 sama buah-buahannya lagi. buah-buahan lagi. Buah-buahan lagi. Yang berair juga atau Yang yang berair lebih juga. berbobot? Yang berair juga. Apa contohnya yang berbobot? Pisang gitu. Boleh pisang, boleh. Boleh. Pisang juga boleh. Menurut aku sih kalau terlalu banyak makan pisang dalam satu hari ya, nanti Ya. kan tahu sendiri kan pisang Iya. kan, tahu sendiri kan pisang Iya. kan, tahu sendiri kan pisang. Iya. Iya. Nanti agak Nanti susah. susah. Nah, ya. Jadi jangan banyak-banyak. Terus alpukat juga boleh. Oh iya, Dia kan alpukat. lemak banget. Paling cuma Pakai gula merah. Nah, jangan ditambah-tambah. Kasihan lah yang udah sehat ditambah zat, apalagi dikasih susu kental itu kan sebenarnya bukan susu. Iya, bukan susu, betul. Nah, nanti habis jam 9 itu kita makan malam itu jam setengah 7 sampai jam 7 itu. Sampai jam 7 batasnya ya. Makan malamnya apa nih? Nah, makan malamnya kalau yang pengen program turunnya banyak itu ada nanti makan Oh, malamnya oke. khusus. Khususnya nanti ada di ujung. Ada nanti. Tapi kalau misalkan kita yang berat badannya udah ideal itu boleh makan seperti siang apa tadi nasi itu, tapi tetap porsinya dibatasi. Jadi mengobati jiwa meronta-ronta kenasiannya siang-siang aja ya. Iya. Itu pun terbatas. Terbatas. Segini doang. Dicoba deh. Coba ya. Coba deh biar nggak. Oke, tadi sempat ngebahas, sempat nyebut soal berat badan ideal. Banyak yang kalau hitungan berat badan ideal tuh berapa? Kayak gimana gitu? Ada tabelnya loh, di Google banyak. Banyak. Jadi kalau berat ideal orang itu lihat aja dari tinggi Tingginya, badan. kan yang umum gitu. Ya tinggal gampangnya 170 misalkan dikurangi tingginya. 100 aja. Kurangi 100. Antara dikurangi 100 dan 110. Jadi misalkan tingginya 170 tadi. Ke 173. Berarti ya sekitar 70. 70-an, maksimal di 75. Oh, oke. Berarti masih proporsional kalau berat. Berapa beratnya? 75. Oh iya. Cuman bentuk nggak proporsional. Jangan Berat salah aja. loh, jangan salah loh. Berat badan sama, tapi bentuk tuh bisa beda. Nah, Itu dari ini ya nanti. Jadi kalau kita pola hidup yang sehat itu ya, 80%-nya itu nutrisi, 20%-nya olahraga, jangan kebalik. Kadang ada yang olahraga diforsir tapi makannya nggak jelas. Kadang mungkin ada yang nggak makan ya, ada merasa pengen cepet kurus. Nah, itu salah. Jadi jangan dibalik, 80% nutrisi, 20%-nya olahraga. Dan yang paling penting itu 100%-nya itu pikiran positif. Betul. Itu kalau itu pasti harus. Iya. Karena kalau nggak positif atau itu pasti kacau ya. kacau yang lainnya juga. Nah, tadi kaitan sama olahraga, nutrisi dan olahraga. Kalau rutinitas yang seperti saya lebih memungkinkan olahraga di pagi hari. Sebelum sarapan,
atau sesudah sarapan? Oke, kalau olahraga yang bagus itu sebelum sarapan. Sebelum sarapan? Sebelum sarapan. Karena kalau kita sarapan dulu terus olahraga nanti yang ada Males. bukan bisa malas bisa juga Oke. malah keluar lagi deh. Jadi olahraga dulu, jangan lupa awali dengan minum air putih Air dulu. putih. Dan kalau selama olahraga harus tetap air putih itu. Jadi baguslah kalau kita kemana-mana bawa botol minum ya gitu. Olahraga ringan atau berat sama aja? Jadi misalkan pagi olahraganya apa senangnya lari atau naik Lari sepeda? atau sepeda? Paling dua itu sih Oke, yang iya. lebih sering. Ya minimal kalau lari atau sepedaan setengah jam gitu, atau enggak kalau ibu-ibu ya zumba itu di YouTube banyak tuh Iya. kan sambil dipasang Sambil TV masak. lagi. Oh, enggak. Bisa ada loh, Bisa, ada sambil sambil masak. nyiapin makanan keluarga dia sambil. Aku pernah ada di kelas kayak gitu. Dia ngasih video olahraganya sambil dia masak. Mas. Ya pokoknya asal gerak, kita pokoknya harus gerak. Jangan sampai kita nggak gerak terus. Jadi mending mana nih? Mending kita berkeringat dan bergerak, tapi kita diam, tapi minum obat. Nggak mau kan kayak gitu? Iya, mau nggak bercanda. Iya, mendingan bergerak berkeringat. Bahaya. Itu lebih bagus. Oke, nah setelah itu, habis itu banyak juga orang yang kalau kita lihat banyak pakai suplemen pengganti katanya nih, ini biar ngegantiin nasi pakai suplemen kesehatan atau suplemen makanan lah, pengganti lemak biar nggak makan stick, diganti Ganti lemak gitu baik ya. Ganti jadi lemaknya lemak baik gitu. Nah sebenarnya konsumsi suplemen seperti itu, produk-produk itu bagus nggak? Bagus. Masa? Bagus dong. Kan yang namanya suplemen itu kan udah dibuat ada ahlinya, ya kan? Udah diteliti. Jadi pasti bagus. Sudah Bagus, ada. tapi pasti ada apa namanya? Imbangannya dengan makanan utama kan, Iya, nggak tetap tadi. nggak semua diganti dengan Enggak. suplemen itu kan. Tadi seperti yang tadi aku bilang kan, tetap kalau untuk makan siang, jadi kita tetap harus ada makanan beratnya dan di siang hari. Tuh. Kayak saya dari temen di kantor, dia pengganti sarapan itu jadi di rumah dia nggak sarapan, cuma nyiapin aja buat keluarganya. Setelah itu di kantor dia sarapan, tapi pakai suplemen itu, entahlah bubuk gitulah, jadinya kayak minum coklat gitu. Tapi itu sarapan. Iya. Oh, udah emang jadi saya lihat kotaknya, wah makan beginian kenyang apa ya? Tiap hari makan begitu, Iya. nggak bosan apa? Itu yang aku lakukan sehari-hari sama Oh, keluarga aku. gitu. Mau tahu? Tapi berarti produknya oke berarti kan? Ya pastilah, ini jadi apa namanya, produknya keren banget, meal replacement nomor 1 di dunia. Bayangin Ois. ada di 90 negara. Waduh. Dan usianya udah 40 tahun. Di Indonesia aja udah 21 tahun dia di sini. Di masuk ke Indonesia, masuk ke Karena kita punya ilmuwan-ilmuwan yang menelitinya. Dan ada satu ilmuwan kita yang paling aku banggakan di perusahaan ini tuh, dia pemenang Nobel Kesehatan loh. Jarang-jarang ada yang menang Nobel Kesehatan kan? Indonesia? Bukan orang Indonesia, Indonesia. orang Amerika. Orang Amerika. Tapi karena itu dia jadi produk ini Iya. aman dan terbukti ya sama keluarga. Iya. Keluarga pakai semua. Oke. Karena ini- Bahkan percaya nggak? Nah, Waktu puasa Ramadan kemarin, 2020. keluarga sahurnya itu cuman minum itu doang. Dan Masa? jadi suami, aku, anak-anak. Heeh. Anak aku tuh 2, yang satu 12 tahun, yang satu 10 tahun. Mereka kuat cuman sahurnya pakai itu meal Oh, gitu. replacement itu. Bener. Dan nggak lemes, nggak lapar seharian gitu. Itu kalau dimakan hari-hari nggak usah bulan puasa ya. Sarapan doang makan itu bisa ya? Nah, justru itu yang bikin kita sehat. Ah, gitu. Bonusnya langsing. Percaya nggak, suami aku dari 104 kilo sekarang jadi 88 kilo. Apa? Berapa lama? Awalnya tuh langsung tuh dalam sebulan dari 104 ke 96. Terus periode pokoknya stabil di 96. Pas puasa kemarin set langsung 88. Dan dari puasa kemarin betul udah berapa bulan ya kesini? Udah Puasa kemarin itu itu Mei bulan- kan? Mm-mm. Berarti udah 8 bulanan. 8 bulanan. Nah,
itu tetap di 88. Dia Stabil nggak di situ. stabil. Dan aku yakin ya, karena masih ada PR nih sama aku juga beratnya. Nanti dari 88, sekarang 88 kan, puasa nih kan bentar lagi. Dia mungkin bisa jadi 80, doain ya. Amin. Biar ke idealnya seperti dulu sebelum nikah tuh. Idealnya berapa harusnya? Harusnya 7 berapa ya? 70-an, 75. Tingginya sama kok. Sama. Jadi itu 75 lah ya itu maksimal. 75. Nah, kalau yang udah proporsional nih beratnya, masih butuh nggak suplemen kayak gitu? Butuh banget. Suplemen kayak gitu? Butuh banget. Suplemen kayak gitu? Butuh banget. Aduh, nutrition fact-nya tuh udah. Wah, vitamin. Semua vitamin A, B, C, D lengkap sama. Tehrani sendiri udah berapa lama menggunakan produk itu? Kalau awalnya kan suami nih karena dia yang mau program. Dia dari Mei 2019, berarti udah mau 2 tahun ya. Oke. Kalau aku, karena awalnya kan aku juga beratnya nggak gimana-gimana banget, maksudnya emang ya berat, cuman masih ya inilah gitu. Proporsional lah ya berarti. Nggak proporsional juga sih, memang udah kelebihan, cuma maksudnya nggak yang over dua banget gitu, gitu nggak ya. sampai lebih. Jadi aku Overnya dikit lah. nggak pakai awalnya, cuman karena yang namanya apa sih, kalau kita mengkonsumsi sesuatu kan kayaknya tuh pengen dapet murah kan, pasti kan. Iya. Nah, karena dengan pengen murahnya itu ikutlah Ibu-ibu member. Iya kan, modis modal diskon. Udah diskon. Kalau beli banyak, harganya lebih murah. Ya, kalau ikut member di mana-mana, Oh, iya, kalau benar. ikut member kan diskon. Ada membernya Bu? Ada pasti. Nah, karena ikut member terus kan jadi ini jadi murah nih, coba aku juga ini, ternyata enak. Terus ya akhirnya aku juga turun 11 kilo. 11 kilo? Masya Allah. Nah, terus ya udah akhirnya anak-anak pun setiap hari sarapannya juga sama itu. Oke, nah tadi penggunaan suplemen pengganti makan tadi yang katanya bisa gantiin sarapan, buat gantiin nutrisi atau gantiin malah makan malam gitu ya. Nah, ini kan buat terutama kita nih karyawan yang masih kerja, yang kayaknya waktunya agak sempit lah buat milih-milih makanan gitu ya. Pagi-pagi ke pasar cari yang sesuai sama anjuran nutrisi gitu. Kayaknya agak-agak, nah ini kan jatuhnya pilihannya milih suplemen. Yang Teteh udah berpengalaman, do and don'ts-nya apa nih? Kalau kita mau milih nih, jangan sampai kan kita pengennya pilih barang suplemen yang memang cocok buat kondisi badan kita, apa kita mau nurunin atau mau supaya stabil atau mau malah naikin berat badan yang kurang kurus gitu, terlalu kurus dan segala macam. Nah, do and don'ts-nya apa nih? Oke, jadi kalau kita memilih suplemen itu, bisa kita kan sekarang zaman canggih ya, kita bisa googling. Nah, dari googlingan itu kita cek si produk itu udah berapa lama sih adanya gitu. Nutrisinya, kandungan nutrisinya itu seperti apa? Kan biasanya ada ya, kalau semua makanan tuh di label, ada Iya, ada di labelnya. kemasannya. Nah, terus lihat ada sertifikat halalnya atau enggak. Oh, Gitu, iya, itu betul. penting. Nah, jadi itu sih bisa juga mungkin banyak komen-komen dari netizen ya kan. Di situ kan banyak Oh iya, betul. produk A. Nah, komen mereka apa? Kita lihat aja dari situ. Cari Jadi kita referensinya ya, cari dari- referensinya. Itu kan kita akan memutuskan itu, atau mungkin bisa tanya-tanya ke mana teman, mungkin juga ada yang udah berpengalaman. Kayak gitu aja sih gampangnya. Ya pokoknya sekarang semua zaman canggih ya, semua info ada di. Oke, jadi jangan malas buat cari Cari tahu. dan gampang. Dan jangan dengerin kata orang satu, kata gue ini, ya cari tahu sendiri aja, cari-cari di mana pun apa ada yang negatif Banyak. positifnya di googling itu banyak. Oke. Nah, udah dapat nih produknya. Kalau terus banyak yang pakai, ya pakai semangatnya seminggu doang. Habis itu puas lagi gitu. Banyak yang begitu kan. Iya benar. Termasuk saya juga begitu sih. Kadang lama semangatnya nggak lama. Jadi gitu naik turun atau bentuknya tidak proporsional. Gitu lah, mengatasi
moodnya itu gimana ya? Oke, kalau kita pengen mau mulai pola hidup sehat, itu yang pastinya kita harus konsisten, karena hidup sehat itu tidak cuma sehari 2 hari, tapi sepanjang tahun, sepanjang kita masih hidup di dunia ini. Jadi kalau kita udah niat pengen sehat, menua dengan sehat, ya itu harus konsisten kayak gitu. Jadi Menua dengan sehat, bukan menua dengannya. menua dengannya dan sehat, ya dong. Siap. Oke. Yang Teteh selama ini pakai dan turuti biar yang Udah tahu ya? yang tahu nggak usah lagi nyari-nyari, ini udah ada itu produknya udah selesai gitu. Langsung aja pilih-pilih itu. Oke, memang banyak ya di pasaran Indonesia ini produk-produk suplemen dengan berbagai macam merek. Tapi aku pilih yang udah lama tadi, 40 tahun di dunia dan ada di 92 negara itu. Oh, iya. Aku pakai cara ini dia Herbalife. Dikit kameranya. Ini Herbalife ya. Ini namanya shake. Kita sebut dia shake. Dia pengganti sarapan dan makan malam tadi. Ini Lihat yang kandungan tadi nutrisinya yang aku bilang tadi, vitamin A, B, C, Z ya. nanti baca sendiri aja. Nanti baca sendiri, Saya juga nggak ya. hafal tuh. Nggak tahu juga gimana baca. Pokoknya ini kita sebut dia nutrisi sel. Jadi nutrisi atau makanan yang akan bisa menyerap sampai ke sel-sel terkecil tubuh kita. Oh. Kebayang nggak orang sakit itu kan selnya rusak Iya. atau mungkin harus diperbaiki. Nah, dia bisa memberi nutrisi ke sel-sel seperti itu, mengganti sel-sel yang sakit rusak tadi dengan yang baru. Jadi memang kalau ini klaimnya kan nggak boleh disebut menyembuhkan penyakit tertentu ya. Jadi kita ada disclaimernya gitu. Tapi memang karena tadi fungsinya nutrisi sel, ya itu tadi mengganti sel-sel dengan yang baru. Oke. Kalau kita sakit atau apalah. Nah, jadi kalau pagi-pagi itu selain minum shake, aku juga minum Itu? ini namanya aloe vera. Jadi Aloe vera. Oh, lidah buaya. jadi kita menyebut dia itu sampo usus buat bersihin usus. Iya, kebayang nggak kalau habis cuci mobil si selangnya digantung seminggu, kalau kita pakai lagi minggu depannya keluarnya apaan? Iya, kayak lumut ya. lumut gitu, hijau-hijau. Itulah kayak tubuh kita kayak gitu, si usus kita kayak gitu, sama dimasukin makanan tapi kan belum tentu keluar semua. Nempel di usus. Ada di googling tuh banyak YouTube ada tentang video usus yang kotor, bisa dilihat. Itu yang bikin perut buncit. Itu bikin Iya. perut buncit. Oh, Perut buncit karena lemaknya nempel. Nah, ini dibersihinnya pakai ini. pakai itu. Jadi sarapan itu Ini aloe sama dan ada satu lagi nih. Ini apa ya? teh stamina namanya. Oh, teh. Jadi buat daya tahan tubuh kita biar sehat sepanjang hari. Nah, yang tadi Teteh bilang sarapan apa sahur, pengganti sahur Iya, yang ini. Ini aja. Tapi ini ya aku mix juga sama ini. Oh, itu apa? Ini namanya PPP protein. Jadi nambah asupan protein kita. Karena kita kan ada butuh kebutuhan protein tuh per kilogramnya berat badan itu kalau buat perempuan itu 1,2 gram. Jadi kan seharinya mungkin bisa, kalau yang berat badannya 60-an mungkin sekitar 60 gram lah ya. Nah, itu bisa diganti sama ini gitu. Dan ini yang tadi katanya repot-repot ngitung serat. Nimbang serat. Kita bisa tambahkan juga ini karena dia 1 sendoknya mengandung 5 gram serat. Dijamin yang lancar. udah tadi 25 gram itu udah dari sini aja. Ini aja. Dapat semua. Oke. Tapi nggak apa-apa sih kalau harus sama sayur juga tetap. Oh, sama sayur juga. Iya. Tapi kalau nggak pengen itu aja bisa, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Oke, mantap. Cocok kalau gitu. Cocok. Daripada ngitung-ngitung sayur ya. Ada ngitung sayur 25 gram campur-campur apa ya, ada kangkung, ada bayam, ada. Oke. Gitu. Nah, sarapan tadi yang sahur ini di mix sama yang tadi itu sudah cukup. Cukup. Kita dari sahur sampai buka lagi ya udah. Nanti Sarapan juga cukup dengan ini ya. Iya, sarapan. Kalau untuk yang berat badannya stabil cukup ini sarapan, malamnya nanti tadi masih boleh makan nasi. Tapi kalau yang pengen turun berat badan, Nah ya. pagi dan Malam. Karena rumus
turun berat badan itu kan defisit kalori ya. Betul, defisit Nah, kalori. dia walaupun nutrisinya seabrek ini, satu kali penyajian cuma 100 kalori. 100 Jadi kalori. kan iya itu yang bikin cepet turun. Iya, karena setahu saya kalau defisit kalori itu badan akan mengambil Ya. kalori yang ada di badan, yang sudah ada, yang terendap itu diambil sama badan, dibakar lagi. Oke. Nah, untuk yang stabil tadi pagi sarapan ini Ya, dan siang. teman-teman tadi cukup, malam siang sama malam boleh ada tambahan nasi yang tadi cuma setengah kupon. Iya. Harus Oke, kuat ya. itu yang ini harus harus dari dulu nih. Oke, kalau yang mau nambah berat badan, Kalau yang mau nambah berat badan, ya selain minum ini, dia harus makan lagi nasi berat. ditambah berarti ditambah. karbohidratnya Iya. ditambah. Oke, Karena tadi besarannya prinsip sama. kalori. Ini besar nasi sama tadi setengah kepala juga atau lebih? Ya sama, pokok tapi kan kalau tadi kan kalau yang mau turun sama Ya, stabil stabil. itu kan cuma makan ini doang, Ya, oke. nggak makan nasi. Nah kalau yang mau naikin berat badan ya dia makan Tambahin nasinya. Jadi nambah kalori hariannya. Nambah kalori. gitu. Oke. Ini ada berapa varian? Kalau ini rasa apa? Ini rasa cookies and cream, Cookies and cream. ya. Kan orang manis nggak kayak semua suka ya? Iya, kita punya 5 rasa sementara di Indonesia, tapi kalau di negara lain, wah udah banyak banget variannya. Rasa Kalau- bala-bala ada nggak? Cireng. Kan itu nggak boleh. Keren banget. Gorengan nggak boleh. Gula nggak boleh. Belum coba Garam sih, nggak nanti boleh. kalau udah coba. Kan Ada. jiwa kegorengannya Kegorengan dan jiwa kekarboannya ya. Kekarboannya nanti kalau diganti sama ini ada rasa bala-bala kan enak. Wah, cocok nih. Minum gini ada Jadi rasa gini, bala-bala. kalau mau kayak gitu ya, beli bala-bala, sini, diambung doang, makan gitu caranya. Bisa juga bisa. Iya. Itu malah bikin rata-rata itu karena ada depan mata kelihatan. Pokoknya kan, ini dah ngebayangin doang gitu maksudnya. Cium Oke. doang. Oke, nah ini tadi rasa cookies Cookies. and cream, ada rasa Ada 5 rasa. apa aja? Ada cookies and cream, ada chocomin, ada coklat, ada berry sama vanilla. Vanilla. Dan itu dari 5 rasa itu bisa di mix jadi 25 rasa. Jadi mau dicampur bisa 5 bisa campur-campur juga. Jadi misalkan Gimana? kita kan minumnya sekali minum 2 sendok. Nah kalau mau 5 rasa berarti kan ya 2 sendok. Setengah. Seperberapanya gitu. Setengah sendok. Jadi Pokoknya jadi 25 rasa aja dia. tergantung selera aja kalau Iya. gitu. Pilih-pilih aja. Dipilih supaya rasanya sama kayak bala-bala aku. Tadi bala-balanya diambung doang. Lebih berat perjuangannya kalau itu. Nah, semua ini yang berasa hanya ini atau ada yang lain juga yang berasa? Misalkan apa? Kalau ini apa enggak kayaknya? Ini rasa jeruk. Kalau rasa jeruk. Yang ini Apa? Natural itu NRG kita Gula bilangnya instant. teh Oh, teh NRG. tadi ya, teh. Oh yang buat stamina. NRG. Dia bisa membantu sistem pernapasan juga. Gitu. Bisa Suplemen kesehatan. meneguhkan pernapasan. Ini rasa apel. Kalau Ini rasa apa? Yang serat tadi. Serat nih, serat tadi yang 25 gram. Nggak usah pakai mangkok lagi. Udah. Yang ini ada rasa orange, ada rasa mangga juga. Ada yang originalnya juga. Cuman alu doang. Ini asem. Itu asam. Tapi ini bagus Iya, banget tapi buat bagus ya. pencernaan. Ini tadi tambahan. Protein. Ini protein. Oke. Kalau yang lagi olahraga memang dia buat building muscles, lagi ngebentuk badan. Pakai ini juga iya, bisa. Iya, Pak. Oke. Mantap. Yang lagi Dan mau tahu nggak? bikin six pack. Ini siapa coba artisnya? Artis. Apa namanya? Ambasadornya. Ambasadornya. Udah tahu belum? Nggak tahu. Cristiano Ronaldo. Idi. Ya lihat dulu. Sekada loh Nah, berarti videonya. kalau minum ini jago main bola dong. Ya nggak juga sih. Maksudnya langsung jago main bola. ini si Cristiano Ronaldo itu pakai Oke. dan banyak atlet-atlet Indonesia juga Pakai. disponsori sama tuh. Berarti atlet pun yang memang kerja fisiknya lebih berat pakai ini ya. Tadi yang Berarti aku bilang mencukupi ya nutrisinya dari sini semua. tadi aku bilang itu loh, walaupun berat badannya sama, tapi bentuk badannya beda. Itu dari sini pembentukan otot dari protein. Oke, muscle gain dari sini. Tuh. Jadi tips untuk teman-teman pekerja yang ingin memulai hidup
sehat ya. Yang pertama itu pastikan terpenuhi nutrisi hariannya. Terus yang kedua itu kita harus banyak minum air putih, karena air putih itu sangat berperan penting untuk organ-organ tubuh kita ya. Terus yang ketiganya kita harus istirahat cukup, tidur cukup, jangan lupa olahraga rutin, karena tadi 20% dari pola hidup sehat itu adalah olahraga. Kemudian kalau mau pilih suplemen ya bisa mencoba apa yang sudah saya konsumsi, karena emang udah terbukti bagus ya. Gitu. Dan yang terakhir dipastikan itu yang penting itu harus fokus, konsisten, dan tapi tetap harus happy gitu. Happy. Jadi semua itu harus dibawa happy. Happy semuanya. Jadi biar lancar gitu programnya. Programnya lancar, kesehatannya lancar, kerjanya lancar, Iya. produktivitasnya juga naik, Betul. gitu ya. Nah, siapa tahu dari situ naik jabatan. Oke. Atau nah, Teh, kalau tadi bisa meningkatkan tadi kesehatan segala macam. Kalau jadi extra income bisa nggak ini? Bisa banget. Bisa banget? Iya. Kalau mau tahu teman-teman nanti bisa nanti kontak kontak Teh aja ya. Nanti kita kasih kontak di bawah tuh di deskripsi. Teman-teman bisa follow IG-nya ada. Ada IG-nya. Follow IG-nya langsung juga bisa. Nanti kontak langsung juga boleh. Boleh. Telepon? Boleh, WhatsApp. Oke, sip. Nanti di deskripsi ya. Tadi itu. Oke. Teh Rani nuhun pisan Sama-sama. sharingnya. Terima kasih. Ini manfaat banget buat saya, terutama saya Iya. yang tinggal stabil, tinggal memperbaiki bentuk aja. Konsisten, tetap kuncinya ya. Konsisten. 3G, 3G, gula, garam, 4 ya. Kayak handphone Kayak kan? handphone. Nanti ada 5G nggak kan? Udah belum ada 5G. Apa ya? Yang penting hindari gula, garam, gorengan dan gratisan. Gratisannya bukan dihindari kan ya, diatur apa yang dimakan. Jangan gitu. merugikan orang lagi. Oke, Terani nuhun pisan. Sami-sami. Terima kasih. Makasih ilmunya. Ya, semoga bermanfaat ya. teman-teman Jadi semua. dari sini kita semua bisa tetap sehat dan tetap gaya. Iya, itu yang nomor Itu yang 1 ya. penting. Gaya. Karena sehat kan wajah jadi cerah, awet muda, Betul. jadi tetap terlihat gitu. Oke. Terani nuhun pisan. Sami, sami. Terima kasih. Ada pesan-pesan lain buat teman-teman? Udah kayak tadi udah banyak banget. Oke. Nanti kalau ada yang mau tahu lebih lanjut, tinggal kontak Ya, aja. siap. Oke. Kalau mau tahu lanjut kontak sama Terani. Nanti kita kasih nomor sama kontaknya. Oke, teman-teman, terima kasih. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share. Kalau kalian merasa ini nggak bermanfaat atau nggak suka, silahkan di dislike. Jangan ragu buat subscribe karena gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Hai Becers. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, and subscribe karena super itu gratis. Becers. Gitu. Hi Betchers. Tuh, hai Becers. Becek. Ini udah 8 dan udah 9, 10 akhirnya baru kepikiran tadi yang Apa tuh namanya? sorry. bisa jadi sehat. Dikasih iklan Pak. Karena tadi udah aku cari. Maksudnya udah jelek ya? Siap. Hai Becers. Jangan lupa Comment, like, and share. Belakangnya apa?